أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa tafaddala 'alaina bi ni'matil islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yathqalu bihal mizan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir dalam rangka menunaikan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dan ibadah kita lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita tergolong daripada umatnya yang sama-sama kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang mulia ini, melalui khutbah yang singkat ini, Al-Khatib mengajak kepada diri sendiri dan kita semua pada umumnya, marilah terus kita tingkatkan kualitas dan kuantitas iman dan ketakwaan kita serta ibadah kita,
karena itulah bekal abadi yang akan kita bawa kelak. Dan mudah-mudahan Allah berikan bimbingan, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa hidup dalam istiqamah sampai nantinya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor hadis 2808, Nabi menyampaikan satu buah hadis yang kalau kita memahami hadis ini secara baik, insya Allah hidup kita akan terasa lebih enjoy. Nabi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Wa ammal kafir fayut'am bihasanati ma 'amilu lillahi fid dunya hatta idza afdha ila al akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan, tidak akan pernah menzalimi seorang mukmin ketika dia berbuat kebaikan. Namun Nabi mengatakan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Kebaikan orang yang beriman itu di dunia akan diberikan balasan dan dibalas secara sempurna di alam akhirat. Jadi ketika kebaikan orang yang beriman di dunia ini hanya diberikan oleh Allah, mungkin tidak semuanya, mungkin tidak seluruhnya. Allah masih batasi, Allah masih tahan. Tidak seluruhnya Allah balas kebaikan Anda, wahai orang beriman, di dunia ini. Maka Nabi memilih diksi yu'ta, diberikan oleh Allah pemberian untuk orang yang beriman ketika dia berbuat baik di alam dunia. Tapi jangan khawatir, wa yujza biha fil akhirah, bahwa kebaikan kita yang kita lakukan di alam dunia ini, kecil maupun besar, kalau memang tidak kita dapati kebaikan kita balasannya di dunia secara sempurna, yakinilah bahwa kebaikan kita akan disempurnakan oleh Allah balasannya di akhirat kelak. Maka yang ingin disampaikan oleh Nabi, seakan-akan Nabi ingin mengatakan, hei orang beriman, ketika Anda menjadi orang baik, ketika Anda sudah melakukan kebaikan, tetapi tidak Anda dapatkan kebaikan Anda itu berbuah kebaikan lagi, atau mungkin sebaliknya seperti yang di dalam bahasa Indonesia pepatah kita mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Apakah ketika kita berbuat baik namun kita tidak dapatkan kebaikan kita itu berbuah kebaikan yang serupa, misalnya kita akan berhenti berbuat baik, kita akan berhenti menjadi orang baik? Bukankah kita membaca dan menghafalkan ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Adapun orang kafir, Nabi melanjutkan dalam hadisnya, adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, fayut'am bihasanati ma 'amilu lillahi fid dunya, Allah akan berikan semua kebaikan-kebaikan mereka balasannya di alam dunia. Kontan Allah akan balas langsung. Supaya apa? Hatta idza afdha ilal akhirah, sehingga nanti ketika orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka menuju alam akhirat, lam takun lahu hasanatun yujza biha. Mereka tidak lagi punya kebaikan-kebaikan yang tersisa yang mesti Allah balas. Atau mungkin dengan bahasa lain, Allah balaskan kebaikan mereka di dunia supaya kelak di akhirat Allah tidak punya hutang kepada mereka. Maka jangan heran seringkali kita dapatkan fenomena bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah justru hartanya lebih banyak, rumahnya lebih mewah, bisnisnya lebih lancar, padahal sama-sama baiknya dengan orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah tidak mau punya hutang budi. Allah tidak mau punya hutang dengan orang-orang kafir ketika nanti di akhirat
mesti Allah balas lagi. Tidak, Allah habiskan semua kebaikan orang-orang kafir itu di dunia agar di akhirat Allah tidak lagi perlu membalas kebaikan mereka yang tersisa. Namun orang beriman, mungkin saja kebaikan kita tidak langsung kita lihat balasannya di dunia. Apakah ketika kita tidak melihat balasan kebaikan kita, kemudian kita akan berhenti menjadi orang baik? Di mana iman kita bahwa kita punya alam akhirat yang kita yakini akan kita dapatkan balasan dari semua kebaikan yang kita lakukan? Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Itu di satu sisi. Jadi orang beriman ketika dia berbuat baik, tidak semua kebaikannya dibalas oleh Allah di dunia. Namun Allah berikan sekedarnya untuk nantinya dibalas secara sempurna di akhirat. Ketika berbuat jahat, sekarang kita lihat tafsir daripada surat An-Nisa, surat 4, ayat 123. Di pertengahan ayat yang cukup panjang itu, ada konteks ayat Allah mengatakan, "May ya'mal su'an yujza bih." Siapapun yang berbuat jahat, siapapun yang berbuat kesalahan, akan Allah balas. Dalam tafsir Ma'alimut Tanzil karya Imam Al-Baghawi, maka lebih populer tafsir tersebut dikenal dengan nama tafsir Al-Baghawi. Ketika menafsirkan ini, beliau mengutip satu riwayat dari Imam At-Tirmidzi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah, ketika mendengar ayat ini langsung menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mana? Yang tadi, surat An-Nisa, surat 4 ayat 123. Di pertengahan Allah katakan, "May ya'mal su'an yujza bih." Siapa yang berbuat jahat akan Allah balas kejahatan itu. Abu Bakar menghadap Rasul, "Ya Rasulullah, amajziyuna bikulli su'in amilna?" Apakah kami akan dibalas dengan setiap kejahatan yang kami lakukan? Faqala Rasulullah SAW, Nabi menjawab, dan ini jawaban indah sekali. "Amma anta ya Abu Bakrin wa ashabukal mu'minun." Ya, betul. Wahai Abu Bakar, Anda, sahabat-sahabat Anda, dan seluruh orang yang beriman, ketika dia punya kesalahan, dia punya kejahatan, dia punya dosa, fatujzauna lahum dzalika fid dunya. Allah akan sebisa mungkin membalas kejahatan Anda di dunia. Loh, kok begitu? Berarti Allah tidak sayang dengan orang yang beriman? Berarti Allah tidak cinta dengan orang yang beriman? Kok setiap orang yang beriman berbuat jahat langsung dibalas di dunia? Oh tidak, justru sebaliknya saudara. Kata Nabi, "Hatta talaqullaha rabbakum wa laysat lakum dzunub." Kenapa Allah balas kejahatan Anda, orang-orang beriman di dunia? Supaya tujuannya ketika Anda meninggal dunia bertemu dengan Allah, Anda sudah tidak lagi memiliki dosa. Karena dosa Anda sudah dihapuskan oleh Allah dengan berbagai macam ujian, cobaan. Di dalam hadis Muslim, kita pernah mendengar satu hadis, "Ma asaba minal muslim min ghammin wala hammin wala nasabin hatta syaukata yushaquha illa kafarallahu biha khatayah." Tidaklah seorang muslim tertimpa kemalangan, kesedihan, rasa sakit, musibah, ujian, bahkan hanya sebuah duri yang menancap ke dalam tubuhnya, melainkan itu sebagai pengguguran atau penghapusan dosa-dosa yang bersangkutan. Jadi saudara, barangkali kalau sampai di akhir tahun ini, akhir tahun 2023 Masehi, ada dari kita atau keluarga kita yang punya penyakit sampai sekarang belum Allah sembuhkan. Ada mungkin yang diuji oleh Allah dalam urusan pekerjaannya, karena kemarin kita menghadapi masa yang cukup sulit, di mana masa Covid, banyak orang yang dirumahkan, yang di PHK dan seterusnya, sampai sekarang belum mendapat pekerjaan yang tetap atau yang layak, atau diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang lainnya. Maka resapilah dan maknailah bahwa itu mungkin salah satu surat cinta dari Allah, karena Allah ingin menghapuskan segala dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Jadi kalau di satu sisi orang beriman berbuat baik,
balasannya tidak disempurnakan di dunia. Kenapa? Karena disimpan oleh Allah di akhirat untuk dibalas lebih secara sempurna lagi, bahkan berkali-kali lipat. Nanti silakan dibuka di dalam misalnya surat An-Nisa surat 4 ayat 40. Kemudian ketika orang beriman berbuat salah, berbuat jahat, berbuat dosa, sebisa mungkin akan Allah balas kejahatannya itu di dunia supaya dosa-dosanya berkurang, atau mungkin bisa sampai habis dosa dia, sehingga ketika dia bertemu dengan Allah tidak lagi dia memiliki dosa. Seperti misalnya kita ada tetangga, sahabat, keluarga yang mungkin sebelum meninggal diawali fase sakit yang cukup lama. Bukankah kita anggap fase sakitnya itu sebagai fase pengguguran dosa yang bersangkutan? Nah, maka saudara, kalau Anda melihat dari dua sisi ini, ketika orang berbuat baik, ketika orang beriman berbuat baik, ditahan oleh Allah balasannya, tidak semua dibalas di dunia, melainkan disimpan untuk di akhirat. Kemudian ketika seorang mukmin dia berbuat salah, berbuat jahat, sebisa mungkin Allah balas kejahatannya di dunia dengan berbagai macam musibah, ujian, cobaan, agar ketika dia berpulang kepada Allah dosanya sudah berkurang, bahkan mungkin habis. Inilah yang saya sebut sebagai kemenangan hakiki seorang mukmin. Maka ketika Allah mentakdirkan kita sebagai orang beriman, sedari awal Allah sudah menempatkan kita menjadi seorang pemenang. Apapun kejadiannya, apapun keadaannya, maka semua bagi orang beriman itu adalah baik. Sebagai penutup, saya bawakan sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang juga dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin di bab sabar, hadis ketiga. Nabi sampai mengatakan begini, saudara, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang beriman. Menakjubkan seperti apa ya Rasulullah? Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua keadaan orang beriman itu baik buat dia. Kayanya baik, miskinnya baik, sehatnya baik, sakitnya baik. Namun tergantung pada respon dia terhadap keadaannya tersebut. In asabat husarra fasyakara fakana lahu khair. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kemudian dia bersyukur, maka itu baik buat dia. Wa in asabat hudarra, kalau dia mendapatkan kemalangan, musibah, ujian, cobaan, fasabara, kemudian dia bersabar, fakana lahu khair, maka itu baik buat dia. Maka sedari awal ketika Allah memilih Anda menjadi orang yang beriman kepadanya, Allah sudah menjadikan kita seorang pemenang. Maka jangan jadikan diri kita seorang pecundang dengan kita memprotes, tidak terima kepada semua ketentuan keadaan yang Allah takdirkan kepada kita. Bukankah iman, rukun iman yang terakhir yang keenam adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah, yaitu Anda percaya, beriman bahwa takdir baik maupun buruk itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi percayalah, semua keadaan yang Allah tetapkan untuk orang yang beriman, semuanya tidak ada yang buruk, semuanya baik. Bagaimana tergantung kita merespon keadaan yang sudah Allah takdirkan sedari awal untuk kita. Maka inilah yang saya maksud sebagai kemenangan hakiki seorang mukmin. Mudah-mudahan Allah terus bimbing kita dengan taufik dan hidayahnya agar kita terus bisa menjadi pemenang dalam keadaan dan momen apapun, hingga pada akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah singkat saya ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua pada umumnya. Ketahuilah bahwa Allah sangat sayang kepada kita orang-orang yang beriman. Maka janganlah Anda berputus asa terhadap apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita hingga saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar min yaumina hadha ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma nahakum anhu wa hadzar wa hafidhu ala huduril jumu'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al musabbihati bi qudsihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi wa qala ta'ala mukhbiran 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'adil arba'atil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ahlikil kafarata wal yahuda wan nasara wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma aminna fi durina waslih jami'a wulati umurina waj'al Allahumma wilayatana fi man khafaka wattaqa. Allahumma dfa' warfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal riba waz zina waz zalazil was suyuf al mukhtalifa wasyada'id wal mihan wa jami'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia khassah wa an buldanil muslimin 'ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khadhal man khadhala al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma wahid sufufahum wa anzilis sakinata ala qulubihim washdudil lahumma wata'ataka ala a'daihim. Allahumma syattid syamlahum wa farriq jam'ahum wa dammirhum tadmira birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.